Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini satu keluhan dari customer All New NMAX Connected ya, dimana ada di speedometer itu ada embun. Nah, ini juga di bawah ada embun. Nah, di sini kita coba pastikan penyebab embunnya itu dari mana, karena dikhawatirkan ketika ada material air di bagian elektronik atau yang bersifatnya elektrik, dikhawatirkan ada rusak karena memang terkontaminasi air ya. Jadi kita coba cek, kita coba pastikan penyebabnya dari mana sampai adanya embun di display speedometer All New NMAX 155 ya. Oke, kita pastikan dan kita coba bongkar terlebih dahulu untuk bagiannya ya, bagian speedometernya. Kenapa tidak kita ajukan klaim? Karena customer diminta untuk buku servisnya tidak ada ya, jadi ini tidak bisa dibantu support klaim atau garansi, karena memang syarat sah klaim garansi itu harus beberapa poin penting yang harus ada, terutama di bagian tertib servis. Dari servis pertama sampai servis gratis keempat ada dan tidaknya atau berjalan tidaknya. Tapi jika memang tidak ada buku sama sekali, berarti ini masih bisa kita pertanyakan dari mana dan kemana buku itu hilang gitu kan. Oke, jadi kita coba pastikan dulu masalahnya mana, dan jika memang ada muncul masalah kita coba pastikan. Oke, lanjut teman-teman ya, kita coba bongkar dulu unit speedometer AC-nya. Kita coba cek pastikan ada kebocoran atau tidaknya di bagian speedometer. Ya, takutnya ada putus atau rusak ataupun terkena misalkan faktor luar, misalkan gigitan tikus atau apa. Kita pastikan itu terlebih dahulu, kita analisa dulu sebelum kita memastikan bahwa unit speedometer ini bermasalah atau memang masalah yang datang itu ada dari faktor yang lain. Pertama kita coba buka bagian windshieldnya, kita lepas ya. Kita nanti bongkar unit ini, kita lepas unit speedometernya. Oke, dilanjut teman-teman. Untuk membuka unit speedometer AC, intinya mau tidak mau kita harus bongkar semua ya, untuk melepas diangkat posisi di speedometer AC nya. Karena untuk kejadian embun seperti ini kita baru alami ya, biasanya jarang ada untuk di All New NMAX, jarang terjadi speedometer yang muncul embun. Teman, ternyata untuk melepas dari bagian speedometer itu bisa ditodong ya, kalau tidak perlu bongkar-bongkar. Jadi tinggal lepas baut-baut yang ada di bagian bawah belakang ini, teman-teman tinggal tarik ya, angkat ke belakang untuk unit display speedometer. Nah, ini unitnya teman-teman, kita coba pastikan dari mana sumber embun ini muncul ya, atau ada retakan di bagian kacanya ya. Kita bedah saja dulu, kita bongkar dulu. Oke, dilanjut ya, untuk melepas bagian cover terlebih dahulu. Di bagian cover unit speedometer AC nya ada dua baut pengikat yang harus kita lepas untuk melepas bagian cover ini. Ini ada pengunci ya teman-teman. Ini ada pengunci ini dan ini. Nah, ini ada baut. Ini bautnya kita coba buka. Beberapa baut pengikat bagian lensnya. Nanti kita coba pastikan karetnya, kita coba hard dryer terlebih dahulu untuk si lemnya atau perekatnya supaya lebih rapat lagi, memastikan tidak adanya
kebocoran sehingga tidak muncul embun seperti ini kembali di kemudian hari. Tapi ini juga dalam tanda kutip kita masih uji coba karena baru kali ini ya, ini kasus pertama adanya embun di unit speedometer di All New NMAX ya, di bengkel kami ya. Tidak tahu untuk di bengkel yang lain, tidak tahu, tapi untuk di bengkel kami ini baru pertama kali adanya speedometer yang embun. Karena seyogianya ya, kalau teman-teman mungkin mengalami ada di lampu ataupun ada apapun itu yang bersifatnya kevakuman di dalam itu, terus muncul ada embun seperti ini, biasanya ada kebocoran teman-teman. Itu pasti sudah bisa dipastikan ada kebocoran. Nah, ini kita coba lihat dulu. Pastikan lagi apakah memang benar ada kebocoran atau memang si sealnya sendiri yang bermasalah. Oke, kita lepas, diangkat ya teman-teman, seperti itu. Kita angkat saja. Nah, biasanya ini yang embun kan di sini ya teman-teman. Nah, di sini. Embunnya di sini teman-teman. Kita coba lap dulu embunnya, kita coba pegang apakah ini benar-benar material air. Oh iya, benarnya air ya. Ini ternyata tidak menggunakan karet ya teman-teman. Minimalnya ini kita coba bersihkan terlebih dahulu supaya ini benar-benar rapat. Berarti ini sistem perapatnya karena posisi ratanya si bagian permukaan ini dengan permukaannya benar-benar rata. Jadi harusnya tidak ada ganjalan atau posisi kerenggangan di antara lens dan dudukan ini. Nah, kita coba bersihkan saja dengan material yang lebih halus ya, supaya tidak ada kebocoran. Oke ya, jadi ini tidak ada karet, jadi hanya sebatas dari ratanya si bagian permukaan lens dan permukaan dari ini unit speedometernya ya. Kita bersihkan dulu untuk embunnya, bahwa sampaikan ke konsumennya bahwa sudah kita tangani untuk masalah embunnya. Adapun nanti hasilnya seperti apa, nanti kita coba tanyakan kembali ke pemilik kendaraan bagaimana cara pemakaiannya, kapan terjadinya embun kita tanyakan, berapa kali terjadinya embun, apa sering ataupun hanya sebatas baru satu kali ini. Takutkannya motor diajak berenang ya tadinya, jadi ini ada embun ataupun kena hujan ataupun kena banjir, takutkan seperti itu sampai ke speedometer. Tapi ini dirasa tidak ya, itu hanya sebatas intermezzo saja atau bercanda saja. Ini kayaknya ini ada yang memang kotor, jadi kerenggangan terjadi karena ada akibat terganjalnya oleh kerikil-kerikil atau material-material kecil, sehingga menjadikan muncul kerenggangan antara pasangannya ya, antara lens dan si speedometer. Ini harap hati-hati teman-temannya ketika membongkar, jauhkan dari kontaminasi air. Jadi kalau misalkan teman-teman mau niup ini, silahkan dengan menggunakan air kompresor. Ya, tekanan itu takutnya ada airnya, jadi silahkan teman-teman menggunakan hair dryer atau apa untuk membersihkan ini ya teman-teman. Kalau pinggirnya boleh ya, kalau ininya jangan pakai yang jangan menggunakan ini ya untuk bagian displaynya, karena ini LCD, jadi takutnya memang ada debu, ada air yang di bagian
air kompresor. Jadi ya tiup boleh yang ininya. Untuk bagian membuang kita bagian si kotoran-kotorannya. Tapi untuk bagian ini teman-teman, bagian displaynya jangan menggunakan air kompresor. Paling menggunakan hair dryer boleh. Paling di Oke, lanjut teman-teman. Jadi yang dibersihkan ini adalah bagian pinggir ini ya. Takutkannya memang ada ganjalan, jadi ada renggang. Kita coba bersihkan terlebih dahulu. Kita pastikan tidak ada material lain selain dua pasangan ini ya, jadi benar-benar nyatu nantinya, tidak ada kerenggangan. Stok kalitik bisa gedeng hair dryer. Hair dryer yuk. Oke, kita tiup dengan hair dryer ya, tapi jangan terlalu dekat juga. Oke, secukupnya saja ya, jangan terlalu lama, takutnya memang ada masalah nantinya, terlalu panas, terlalu dekat, terlalu lama juga rusak gitu kan. Nah, jadi kita kena tanggung jawab. Oke, kita pasang kembali. Lanjut ke pemasangan ya. Untuk cara pemasangan tidak ada yang berubah ya, sama seperti tadi kita melepas. Nah, seperti itu. Kencangkan kembali baut-bautnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 baut pengikat. Teman-teman silahkan kencangkan. Pastikan semuanya sudah bersih, tidak ada debu atau kerikil atau material tambahan lain, apalagi sampai dilem. Saya rasa tidak direkomendasikan. Misalkan teman-teman ada kejadian embun seperti ini, teman-teman tambahkan lem, saya rasa sih tidak direkomendasikan. Ditakutkannya malah ada masalah baru teman-teman. Jadi disarankan coba dibersihkan saja ya. Oke, masih dalam proses pengencangan baut-baut pengikat yang ada 6 unit baut pengikat. Oke, semua kita pastikan sudah kencang semuanya. Oke, sudah itu kita coba kembali pasang ya. Oke, untuk covernya. Oke, kita pasang kembali untuk covernya teman-teman ya, jangan sampai kebolak atau kebalik. Silahkan sesuai dari pengencangannya ya. Di kancingnya silahkan jangan sampai lupa. Nah, di sini ada kancing 2. Kalau udah bunyi klik berarti sudah terpasang ke kancingnya atau pengaitnya. Silahkan kencangkan baut 2 pengikat supaya tidak getar. Oke, seperti itu teman-teman ya, untuk bongkar tutorial membongkar lensnya, cara ganti lensnya. Misalkan teman-teman mau ganti ataupun mau membersihkan, caranya seperti itu untuk melepas lens dari speedometer.
Oke, kita coba pasang kembali ke bagian dudukannya. Caranya seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal masukkannya bagian atasnya, angkat kembali, asetnya balik ya. Nah, seperti itu. Ini kita masukin. Nah, teman-teman tinggal pasang kembali baut-baut pengikatnya. Pastikan semuanya masuk ke bagian dudukannya. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah bongkar-bongkar terlalu banyak. Teman-teman tinggal melepas baut-baut pengikat yang ada di bagian. Nah, di sini, di sini juga ada 4 ya. 4 baut pengikat. Kita coba pasang kembali. Untuk pasang baut ini agak rumit ya teman-teman, hati-hati karena untuk akses atau medannya tersendiri sangat sempit, jadi ada resiko baut pengikat jatuh ke bagian komponen bawah ya. Oke, kita pasang. Kita skip saja ya teman-teman untuk bagian pengencangan baut ini karena tidak ada hal yang aneh, karena memang harus berhati-hati saja karena resiko baut jatuh ke bawah, ke bagian cover nanti tidak lepas lagi ke bagian luarnya, malah nyangkut di tempat-tempat sempit. Yuk, kita nah itu satu jatuh ya. Nah, itu dari resiko itu, apalagi kalau kita servisnya di laut, kita harus berenang dulu menyelam ya. Oke, kita skip saja, lanjut ke nanti proses pengecekan. Oke teman-teman, semua sudah terpasang ya, sudah nap-trap kembali. Kita coba nyalakan terlebih dahulu. Nah, ini embun sudah hilang ya. Intinya ini embun sudah hilang karena memang kita lapin ya, jadi hilang. Tapi untuk sementara nanti kita coba terlebih dahulu, motor kita cuci, nanti kita jemur di udara panas atau istilahnya di bawah terik matahari. Jika muncul embun berarti memang ada kebocoran di bagian permukaan lens dan permukaan dudukannya ya. Jadi kita pastikan nanti cek setelah kita cuci, kita jemur terlebih dahulu apakah muncul embun atau tidak. Itu kita memastikan sudah selesai atau belum masalah ini, sudah beres atau belum terjadinya embun atau muncul fenomena embun ada di unit speedometer. Oke, kita lanjut ke bagian pengecekan terlebih dahulu nanti setelah motor dicuci. Oke, kita cuci terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita habis servis ada fasilitas cuci gratis ya. Ini kebetulan ada kasus ini, kita coba bersihkan dulu, kita coba kasih air terlebih dahulu untuk pastikan nanti kita jemur apakah ada embun atau tidak setelah kita cuci dan selesai dijemur. Oke teman-teman, ini kondisi setelah dicuci ya. Kita coba jemur terlebih dahulu kisaran beberapa menit ke depan ya. Biasanya jika memang ada kebocoran tidak sampai 5 menit biasanya sudah ada mulai embun ya. Atau kadang kalau memang bocornya kecil atau kebocoran kecil lama juga sih. Tapi kita coba cek terlebih dahulu, pastikan kita panaskan terlebih dahulu di bawah terik matahari. Dan juga kita ada komunikasi dengan pemilik kendaraan, informasi nanti setelah pulang dan dilakukan aktivitas keseharian seperti biasa, apakah muncul kembali embun tersebut atau sudah clear masalah setelah kita lakukan pembersihan. Oke teman-teman, setelah dijemur selama 5-10 menit, kondisi masih aman, tidak ada kemunculan embun. Tapi nanti nggak tahu setelah dari pemilik, informasi dari pemilik, kita tetap komunikasi. Tapi untuk saat ini setelah lama dijemur tidak ada kondisi yang seperti awal, ada embun di sebelah sini dan sebelah sini. Nah, ini kita sudah melakukan action seperti yang tadi kita jalankan. Dan teman-teman barangkali masih dalam tercover oleh
garansi, teman-teman silahkan ajukan garansi saja, tapi servis harus tetap berjalan ya. Intinya KSG 1, 2, 3 yang gratis harus benar-benar berjalan, tidak ada aksesoris tambahan, dan tidak juga ada hal-hal yang berbau eksternal, misalkan ada bekas tabrakan atau bekas apa, itu tidak masuk cover garansi. Dan garansi ini masuk ke garansi kelistrikan, biasanya masuknya ke usia 2 tahun ya. Ini kalau misalkan teman-teman masih tertib servisnya berjalan, masih bisa dibantu untuk klaim garansi untuk masalah muncul embun seperti yang kita alami. Dan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.